Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang peristiwa turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali atau Nuzulul Quran. Dalam tradisi Islam, Nuzulul Quran terjadi pada 610 Masehi saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril sebagai awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Peristiwa ini terjadi di Gua Hiro, di kaki Jabal Nur dekat Mekah. Pendapat terkenal menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan. Namun, menurut Mubarakpuri, tanggal peristiwa ini terjadi pada 21 Ramadan, sebelum matahari terbit 10 Agustus 610 Masehi. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari Hijriah, atau 39 tahun, 3 bulan, dan 22 hari Masehi. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad saat ia berada di Gua Hiro, dekat Mekah, malaikat Jibril datang memberikan perintah, "Bacalah." Ia menjawab, "Aku tak mampu membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluknya, lalu melepaskannya sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Jibril mewahyukan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Yang pertama, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." 2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. 4. Yang mengajarkan dengan kalam. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Cemas dengan kejadian tersebut, Nabi Muhammad mendatangi kediaman Khadijah dan ia meminta untuk diselimuti. Keduanya pun mendatangi anak paman Khadijah yang beragama Nasrani, Waraqah bin Naufal. Dalam tradisi Islam, Waraqah setelah diceritakan kejadian tersebut mengakui tanda masih mendapati hari ini, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Setelah beberapa waktu, Waraqah meninggal dunia. Pewahyuan ini kemudian diikuti masa fatrah dan malaikat Jibril datang untuk kedua kalinya. Saat Nabi Muhammad mendengar suara dari langit dan melihat malaikat itu duduk di antara langit dan bumi. Lalu turunlah ayat-ayat, "Aku mendengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah Allah dan akulah malaikat Jibril. Aku menengadahkan kepalaku ke langit untuk berbicara siapa yang berbicara itu." Dan malaikat Jibril muncul dalam wujud manusia dengan kaki di bawah ufuk, seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan akulah malaikat Jibril." Aku menatapnya tidak bergerak, lalu aku mulai memalingkan wajahku darinya, tetapi ke arah langit manapun yang aku lihat, aku melihatnya seperti sebelumnya. Para pakar biografi memiliki pendapat berbeda terkait masa antara pewahyuan Nabi Muhammad yang pertama dan kedua. Ibnu Ishaq menulis bahwa 3 tahun setelah Nuzulul Quran hingga ia berdakwah. Imam Bukhari menyebut surat Al-Mudaththir sebagai wahyu kedua, tetapi surat Al-Qalam memiliki klaim kuat sebagai wahyu kedua. Peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kali seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 9 sebagai berikut. Sungguh, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka mendapat pahala yang besar. Pada tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1. "Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan." Al-Quran diturunkan ke dunia pada malam kemuliaan di bulan Ramadan hari ke-17. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Setelah diturunkan untuk pertama kalinya, ayat-ayat Al-Quran kemudian berangsur-angsur dilengkapi. Total proses turunnya Al-Quran selama 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur ini memberikan keuntungan bagi umat muslim saat itu, seperti memudahkan untuk menghafal, memiliki waktu untuk mempelajari Al-Quran, dan ayat yang diturunkan adalah yang relevan dengan zaman.
Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.